Selama berabad-abad orang Armenia mempunyai hubungan erat dengan Rusia. Namun sekarang hubungan kedua negara itu sedang berada di bawah tekanan. Hubungan terganggu selama 1,5 tahun terakhir karena Rusia yang terkurung di perang Ukraina tidak bisa membantu Armenia, terutama menghadapi tekanan yang semakin besar dari Azerbaijan. Selama 2 minggu terakhir, ketegangan tersebut juga mendekati titik puncaknya. Pemerintah Armenia di bawah Perdana Menteri Nikol Pashinyan melakukan beberapa tindakan demonstratif yang mengkritik dan menjauhkan diri dari Rusia. Salah satu yang paling mencolok adalah untuk pertama kalinya Armenia melakukan latihan militer bersama dengan Amerika. Mungkin bukan latihan besar, tetapi ini jelas menjadi peristiwa yang menampar Moskow. Sejumlah media Rusia menyebut Pashinyan jelas-jelas mengubah arah negara agar selaras dengan Barat. Latihan Eagle Partner 2023 berlangsung di Armenia 11 hingga 20 September 2023. Latihan itu sendiri tidak terlalu penting dari sudut pandang militer. Latihan berorientasi pada misi penjaga perdamaian dan hanya melibatkan 85 orang pasukan Amerika. Namun para analis mengatakan hal ini merupakan sinyal yang jelas, khususnya mengingat Armenia pada awal tahun 2023 ini menolak ikut serta dalam latihan CSTO. Latihan ini jelas merupakan pesan kepada Azerbaijan dan Rusia bahwa Armenia memiliki lebih banyak pilihan dan sedang didekati oleh teman-temannya. Armenia juga terus mengirimkan serangkaian sinyal keras dan lancang kepada Rusia. Yerevan mengirimkan paket bantuan kemanusiaan ke Ukraina. Bantuan dikirimkan secara pribadi oleh istri Pashinyan, Anna Hakovian. Hal itu mendapatkan kesempatan berfoto dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, musuh nomor 1 Moskow. Kementerian Luar Negeri Rusia menanggapi perjalanan Hakobian ini dengan memanggil Duta Besar Armenia untuk Moskow dan menuduh negara itu membantu apa yang disebut Rusia sebagai rezim Nazi di Kiev. Pada saat yang sama, ada serangkaian kritik terhadap Rusia dari para pejabat tinggi Armenia. Pashinyan dalam wawancara dengan sebuah surat kabar Italia mengatakan ketergantungan pada Rusia adalah sebuah kesalahan strategis. Sedangkan Ketua Parlemen Armenia, Alen Simonian, juga terlibat perang kata-kata dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova. Zakharova mengatakan motivasi Yerevan perlu dinilai, dijelaskan, dan diartikulasikan oleh pihak Armenia, bukan oleh pihak Rusia. Dia menyebutkan beberapa pernyataan anti-Rusia yang dilontarkan para pejabat Armenia sebagai langkah tidak bersahabat. Belum cukup sampai di situ. Armenia kini mengatakan akan meratifikasi Statuta Roma, sebuah perjanjian tahun 1998 yang membentuk Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC. Meratifikasi undang-undang itu berarti Armenia wajib menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin. Ini sesuai keputusan pengadilan yang bermarkas di Den Haag. Tentu saja Rusia tersinggung besar. Moskow memperingatkan Armenia akan ada dampak serius apabila negara itu mengakui yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional. Moskow menuduh Pashinyan berperilaku kurang ajar, sedangkan Pashinyan menyebut langkah menuju ratifikasi ICC sebagai kebetulan yang disayangkan dalam konteks Rusia. Seorang diplomat Rusia yang tidak disebutkan namanya dikutip kantor berita TASS mengatakan Pashinyan telah bertindak seperti alat barat, tujuannya untuk mendorong Rusia keluar dari Kaukasus Selatan. Putin pada Selasa 12 September 2023 masih mengecilkan keretakan itu. Dia tidak berpikir Yerevan telah meninggalkan Moskow. Sedangkan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov sebelumnya mengatakan Rusia memainkan peran yang konsisten dan sangat penting dalam menstabilkan situasi di kawasan ini. Meskipun kemungkinan tidak sepenuhnya beralih ke barat, para analis mengatakan Armenia melakukan upaya untuk mendiversifikasi kebijakan luar negerinya. Ini agar tidak terlalu tergantung pada Rusia, dan negara ini mempercepat upaya tersebut ketika situasi keamanannya sendiri masih genting. Juga kebutuhannya akan dukungan eksternal yang semakin akut.
Orang Armenia mempunyai hubungan dekat dengan Rusia sejak awal ekspansi Kekaisaran Rusia ke Kaukasus lebih dari 2 abad yang lalu. Sejak runtuhnya Uni Soviet, Rusia telah menjadi penjamin keamanan utama Armenia. Moskow memiliki pangkalan militer dengan beberapa ribu tentara di Gyumri, dekat perbatasan Turki. Selain itu juga menempatkan pasukan untuk menjaga perbatasan Armenia dengan Turki dan Iran. Armenia adalah anggota Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif atau CSTO yang dipimpin Rusia, sebuah fakta pertahanan bersama yang beranggotakan negara-negara bekas Soviet. Dan sejak berakhirnya Perang Karabakh kedua pada tahun 2020, kontingen penjaga perdamaian Rusia berkekuatan 2.000 orang telah dikirimkan ke Nagorno-Karabakh, wilayah yang menjadi jantung konflik Armenia dengan Azerbaijan. Namun sejak Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada Februari 2022, warga Armenia merasa dikecewakan oleh sekutu mereka. Pasukan penjaga perdamaian Rusia terbukti tidak mampu atau tidak mau melawan upaya berulang Azerbaijan untuk merebut wilayah baru, atau setidaknya meningkatkan posisi mereka. Azerbaijan juga berulang kali melancarkan serangan terhadap Armenia, dan CSTO gagal menanggapi permintaan Armenia agar ada intervensi. Mikhail Yulian, seorang analis yang berbasis di Yerevan, mengatakan dalam konteks ini pada dasarnya Armenia tidak akan rugi apa-apa dengan menjauh dari Rusia. Yerevan telah mendiversifikasi kebijakan luar negerinya ke beberapa arah. Mereka secara aktif menjadikan India sebagai sumber senjata baru. Ini setelah pengiriman dari Rusia sebagai pemasok tradisionalnya berkurang setelah pecahnya perang di Ukraina. Armenia juga membina hubungannya di tetangga selatan, yakni Iran. Teheran mengatakan akan mempertahankan wilayah Armenia dari potensi serangan Azerbaijan. Dan yang juga mencolok, Armenia meningkatkan hubungan dengan negara-negara barat. Mereka menyambut baik para pemantau perbatasan Uni Eropa. Ini karena Uni Eropa telah mengambil peran utama dalam negosiasi antara Armenia dan Azerbaijan untuk menyelesaikan konflik mereka. Yerevan juga mempekerjakan mantan Sekretaris Jenderal NATO Andres Rasmussen sebagai pelobi dalam peran itu. Rasmussen telah mengadvokasi jaminan keamanan Amerika dan bantuan militer Eropa. Meskipun hubungan dengan Iran dan India tidak membuat Moskow khawatir, hubungan dengan negara-negara barat lebih sensitif. Menurut Jolan, di Rusia kemungkinan besar Armenia akan dianggap berpindah ke barat. Apapun yang dilakukan Armenia jika tidak pro-Rusia, maka Rusia akan menganggapnya pro-barat dan anti-Rusia, kata Jolan. Apa yang terjadi sejauh ini sebenarnya masih pada taraf Armenia mencari perhatian Rusia. Armenia ingin mengatakan pengambilan Rusia menunjukkan pada dasarnya tidak ada alternatif selain mendekati barat. Di sisi lain, Rusia sepertinya sedang berusaha membentuk aliansi baru, terutama untuk mendukung perangnya di Ukraina. Aliansi ini terdiri dari Belarusia, Iran, dan terakhir Korea Utara. Ini menjadikan Moskow akan semakin sulit membagi perhatian ke Armenia. Tetapi jika tidak mendapat perhatian serius dari Moskow, maka mereka bisa saja kehilangan sekutu tertuanya. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.